Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mengulang sedikit mengenai tugas yang minggu kemarin. Jadi bentuk aljabar itu ada terdiri dari beberapa istilah, yaitu yang pertama variabel. Singkat katanya variabel itu adalah huruf. Jadi A sampai Z huruf, dan variabel ini adalah suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki kepastian nilainya. Jadi harus dicari. Nah, terus koefisien itu angka di depan variabel. Jadi koefisien itu suatu bilangan yang berada di depan huruf yang ada pada soal itu. Nah, lalu konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Jadi nanti dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki huruf, jadi suatu bilangan yang tidak memiliki huruf itu dinamakan konstanta. Lalu suku itu adalah terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau variabel saja atau konstanta. Jadi ada beberapa bentuk suku ya yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Jadi suku itu pokoknya dia dipisahkan oleh tambah dan kurang saja. Terus suku sejenis itu dia adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya di sini 2x y kuadrat dikurang 6x tambah 2y kurang x kuadrat y. Nah, variabelnya di situ adalah x dan y. X dan Y. Yang ada hurufnya kan cuma huruf X dan huruf Y. Lalu koefisien dari X, Y kuadrat. Koefisien tadi itu adalah angka di depan variabel. Jadi X, Y kuadrat angkanya adalah 2 di sini. Terus koefisien dari X di depannya adalah 6. Tapi di depan 6 itu dia ada tanda kurang atau pengurangan ini. Nah, jadi tanda yang kurang ini itu dia miliknya 6. Jadi kita harus menyertakan tandanya beserta angkanya. Ya ingat ya, jadi kalau dia pengurangan, jadi tandanya itu adalah miliknya si koefisiennya itu. Nah, terus kalau 2 ini di depannya positif. Untuk koefisien Y, maka 2 ini itu dia tidak perlu kita tuliskan tanda positifnya di depan, karena positif itu tidak ditulis tandanya di depan. Ya, kalau tidak ada tanda min berarti dia positif. Tapi kalau dia min harus dituliskan tanda strip seperti ini. Lalu koefisien dari x kuadrat y, koefisiennya adalah min saja. Apa artinya ini? Nah, kalau dia cuma min seperti ini saja, angkanya tidak, maka nilainya itu sebenarnya adalah 1. Nah, karena di depannya ini ada tanda negatif, maka kita tulis min seperti ini. Jadi ingat, kalau tidak ada koefisien yang dituliskan di depan variabelnya, atau angka yang di depan variabel itu tidak ada, maka nilainya itu adalah 1. Lalu lanjut, ada nomor 3 ya, konstanta. Konstantanya ada tidak di sini? Konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Semua variabel itu dia memiliki angka di depannya. Jadi tidak ada angka yang sendiri yang tunggal. Maka di sini 0 ya. Konstantanya sama dengan 0 karena tidak ada. Lalu ada berapa suku? Nah, tadi suku itu terdiri dari variabel saja atau variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Nah, jadi yang dipisahkan oleh tambah dan kurang. Jadi di sini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi suku itu adalah yang ini. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempatnya. Jadi suku itu adalah bentuk yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada berapa suku? 1, 2, 3, 4 ya. Lalu sebutkan, kalau diminta disebutkan berarti 2x y kuadrat, koma. Jangan tulis tambah kurangnya, tapi koma. Sukunya kan ditanya, lalu di sini negatif 6x. Ingati, min itu milik angka di depannya atau milik koefisiennya. Jadi harus diikut sertakan tanda tersebut. Koma lagi, positif 2. Berarti kita cukup tulis 2y seperti ini saja. Plusnya atau tambahnya ini tidak perlu ditulis. Lalu koma lagi, min x kuadrat y. Seperti itu. Jadi ada 4 buah. Lalu nomor 5, adakah suku yang sejenis? Suku yang sejenis itu adalah variabelnya yang sama. Lihat apakah ada variabel yang sama. Artinya apa? Misalkan di sini ada x y kuadrat, maka dia harus muncul lagi nih variabelnya. Di sini x y kuadrat ada tidak? Di sini bukan. Ini bukan x y kuadrat, ini juga bukan. Ini y-nya yang kuadrat, sedangkan ini x-nya, maka dia tidak sama mereka. Oke? Jadi tidak ada
XY kuadratnya yang sama. Lalu apakah ada X yang sama? X doang ya, X saja. Jadi X di sini tunggal. Di sini ada X, tapi dia ada temannya di sini, maka tidak sejenis mereka. Lalu di sini Y sama, berarti tidak ada yang sejenis. Lalu Y juga ada, tapi di sini Y-nya pangkat 2 dan miliknya X, temannya sudah ada. Kalau yang di sini Y-nya sama nih, pangkat 1, tapi dia juga punya teman di sini X kuadrat, maka dia tidak sama. Nah, artinya apa? Adakah suku yang sejenis? Jawabannya tidak ada. Oke? Oke, sekarang kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Caranya tambah atau kurangkan suku yang sejenis. Jadi yang diperhatikan adalah sukunya yang sejenis. Kalau tidak sama variabelnya, maka tidak bisa ditambah atau dikurang. Nah, contohnya di sini penjumlahan dari 10x kuadrat ditambah 6x-nya dikurang 12 dan min 4x kuadrat dikurang 2x-nya ditambah 10. Jadi dijumlah. Jadi kita kurung karena ada dua buah, ya, yang ini dan juga yang ini. Maka harus kita kurung. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa ini ditambah dengan ini. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Lalu caranya di sini 10x kuadrat. Apakah di sini ada x kuadrat? Ada. Ini kan berarti kita tulis. Nah, di sini tandanya kan negatif. Ingat ya, positif dikali positif itu sama dengan positif. Lalu di sini negatif dikali negatif itu sama dengan positif, ya. Lalu di sini positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Nih, catat ya. Ini poinnya. Jadi karena pengurangan itu dia ini terpakai. Ya, perhatikan. Jadi kalau dia seperti ini bentuknya, di sini yang di dalam kurung ada negatif, di luarnya itu ada tanda lain yaitu positif, maka dua buah tanda ini dikalikan. Jadi apa? Positif dikali negatif, positif kali negatif itu dia hasilnya negatif. Maka di sini nanti ketika kita kumpulkan tandanya berubah menjadi negatif 4x kuadrat. Jadi bukan tambah lagi. Oke. Lalu di sini suku keduanya adalah positif 6xy. Di sini tambah 6xy. Kenapa dia langsung tambah di sini? Karena di depannya ini tidak ada tanda. Ya, langsung jadinya. Lalu di sini XY-nya ada juga bentuknya yang sama, kita kumpulkan. Di sini di depannya tandanya adalah negatif. Berarti negatif ini dikalikan dengan positif, hasilnya negatif 2XY. Lalu di sini negatif 12. Kita tulis sini negatif 12. Di depannya ini dia tandanya positif. Ya, positif kali negatif. Positif kali positif itu nilainya sama dengan positif. Berarti di sini positif 10. Nah, kita selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah menambah dan mengurangkan koefisien. Jadi di sini sama dengan buka kurung 10 dikurang 4x kuadrat. Seperti itu. Jadi koefisiennya atau angka di depan x kuadratnya ini digabung dalam satu kurung. Lalu di luarnya ini tulis sekali saja x kuadratnya. Jadi karena dia sama cukup ditulis sekali. Oke, lalu di sini ditambah, ya kan? Ditambah 6 dikurang 2x y. Ya, lalu di sini dikurang, langsung nih berarti 12 tambah 10, karena dia sama. Nah, kalau sudah, kalian selesaikan 10 kurang 4 sama dengan 6x kuadrat. Ditambah 6k dikurang 2, 4x y. Tulis kembali variabelnya. Lalu di sini min 12 ditambah 10. Min 12 itu hutang. Hutangnya ada 12. Lalu dibayari, positif tuh dibayari. Jadi hutangnya itu dibayari 10, maka sisa hutangnya berjumlah 2. Nah, ini adalah penjumlahan dua buah bentuk aljabar ini. Oke, sekarang pengurangan. Jadi soalnya itu sama, bentuk aljabarnya itu sama, tapi di sini baca soalnya ya. Jadi pengurangan 10x kuadrat bla 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 ini dari ini. Ya. Ini dari ini. Artinya apa? Ini yang belakang ini, yang min 4x kuadrat ini, itu dia dikurang dengan 10x kuadrat. Jadi yang di depan ini itu bukan 10x kuadrat. Jadi harus dibaca dari mana? Ya, jadi di sini min 4x kuadrat dikurang 2xy ditambah 10 dikurang dengan 10x kuadrat ditambah 6xy dikurang 12. Lalu kalian kurangkan. Jadi angka yang sama atau suku yang sama itu harus dikumpulkan.
Jadi sini min 4x kuadrat dia tetap karena dia berada di depan, tidak ada pengubahan tanda. Tapi di sini coba perhatikan 10 ini di depannya ini itu nilainya sama dengan positif. Jadi 10 dikali negatif itu min 10x kuadrat. Lalu di sini negatif 2xy. Lalu di sini yang xy juga itu nilainya 6-nya positif. Jadi positif kali negatif itu nilainya negatif 6xy. Lalu di sini ditambah 10. Sedangkan 12 ini negatif. Negatif 12 itu ketemu negatif, artinya negatif kali negatif. Itu nilainya sama dengan positif 12 jadinya di sini. Lalu sama seperti tadi, yang sukunya sama, koefisiennya diselesaikan. Coba perhatikan di sini. Nah, yang x kuadrat, min 4 dan min 10. Itu artinya apa? Min 4 dikurang 10. Berapa? Min 4 dikurang 10 itu sama dengan min 14. Hutangnya 4, berhutang kembali 10, maka nilainya bertambah. Jadi min 14x kuadrat. Sedangkan ini min 2 dan min 6. Jadi hutangnya ada 2, berhutang kembali 6. Jadi di sini hutangnya ada 8xy. Ya, terus 10 tambah 12 itu sama dengan 22. Seperti itu.